Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar menarik ini dari salah satu murid saya. Beliau menghapus 500 artikelnya, tapi traffic di konsulnya itu justru malah naik. Nah, itu penyebabnya seperti apa? Ini terjadi obrolan kita yang cukup menarik teman-teman sekalian. Saya akan bahas di video ini, mudah-mudahan teman-teman sekalian dapat banyak manfaatnya. Untuk teman-teman penasaran, tonton video ini sampai selesai. Baik, teman-teman sekalian, ada perkataan menarik ya dari salah satu murid saya. Beliau menghapus 500 artikelnya ya, dan kemudian trafficnya malah naik. Nah, ini kenapa penyebabnya? Akhirnya saya bilang, coba kita lihat di Google Konsulnya yang mana yang dihapus, kan begitu. Itu yang harus ya, teman-teman pahami. Nah, yang pertama, yang dihapus itu adalah yang memiliki traffic paling sedikit, teman-teman sekalian. Makanya sebenarnya kita ketika sudah menulis ya, menulis banyak, apalagi untuk teman-teman yang sudah nulis itu sehari sudah sampai 20 artikel, saking rutinnya itu, walaupun dulunya satu lama-lama sampai 20 artikel per hari ya. Terus kita lihat ya, mana kira-kira dari 20 artikel per hari itu apakah ini termasuk kata kunci yang termasuk spam gitu kan, konten yang kita bangun ini spam atau bernilai berkualitas tinggi atau tidak begitu. Makanya dicek di Google Konsul. Nah, ketika dicek di Google Konsul itu yang pertama itu banyak sekali konten-konten yang tidak memiliki traffic yang bagus. Nah, artinya kalau tidak memiliki traffic yang bagus teman-teman sekalian, maka konten ini dianggap konten yang tidak baik. Nah, konten-konten yang tidak baik kita nganggapnya konten spam saja gitu. Konten-konten tidak baik ini yang kita hapus ya, hapus beberapa artikelnya. Ini sampai 500 artikel teman-teman sekalian. Ya. Tapi dengan menghapus ini itu mempengaruhi performa enggak? Nah, ini yang tadinya saya pengen bahas kepada teman-teman sekalian. Ya, karena dengan menghapus artikel justru kan menjadi 404 sebenarnya. Jadi ketika URL-nya sudah terindeks, jadi tidak ada lagi konten tersebut. Ya, maka apakah itu menjadi performa yang buruk? Tapi justru malah performanya bagus, teman-teman sekalian. Ya, makanya tapi yang kita hapus ini adalah konten yang betul-betul tidak memiliki traffic yang baik, alias nol gitu kan. Nah, itu yang kita beberapa yang harus teman-teman hapus. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, sebenarnya tidak harus dihapus juga bisa. Bisa, misalnya konten-konten tersebut kita perbarui dengan ya kalimat-kalimat yang lebih menarik, yang lebih bagus. Ya, artinya URL-nya tidak diedit, tapi yang teman-teman edit itu adalah artikel di dalam konten tersebut. Ya, artikel dalam konten tersebut itulah yang nanti akan teman-teman ubah menjadi lebih berkualitas lagi. Itu bisa jadi alternatif ya. Tapi di kasus ini dia itu salah satu murid saya tuh betul-betul dihapus teman-teman. Karena emang kategori yang pertama adalah dia dulunya emang suka nyepam. Ya, dia sukanya nyepam. Jadi website tersebut ini di spam sama dia dengan konten-konten yang menurut saya tidak baik. Ya, cuman merubah judul, merubah URL dikit, merubah kata kunci saja sedikit gitu kan, dan isi kontennya mirip-mirip. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, nah, teman-teman bisa juga melakukan audit seperti namanya duplikat konten. Salah satu cara saya agar website tersebut dapat ya kekuatan bagus di mata Google gitu. Salah satunya adalah pastikan tidak ada duplikat konten di dalam konten yang teman-teman bangun. Nah, ini check in nanti di mana? Check in teman-teman bisa, salah satu tools yang biasa saya pakai adalah Small SEO Tools Plagiarism Checker ya. Nanti di sana teman-teman bisa beli yang Pro ya. Nanti bisa dilihat konten tersebut ya apakah banyak duplikatnya. Kalau emang banyak sekali, salah satu alasan yang bisa teman-teman lakukan adalah hapus saja konten tersebut. Ya, hapus saja, terutama yang spam, duplikat kontennya banyak. Karena kita berharap dari mana? Ya, berharap orang lain datang nggak, Google pun nggak suka dengan konten tersebut. Maka dengan memperbaiki konten yang berkualitas, dengan menghapus konten-konten yang spam, yang tidak jelas tadi, itu justru bisa meningkatkan traffic yang teman-teman bangun. Saya pun tadinya nggak percaya, tapi ketika saya cek teman-teman sekalian, emang Google Konsulnya ya terjadi peningkatan yang luar biasa setelah dihapus konten-konten yang dianggap tidak memiliki kualitas yang baik, ya tidak memiliki kualitas yang baik. Nah, ini yang harus teman-teman identifikasi mana ya konten-konten yang memiliki duplikat yang besar. Oke, itu yang teman-teman harus lakukan. Karena emang menghapus konten ini tadinya saya menganggap menghapus konten adalah hal yang sangat saya larang teman-teman. Karena dengan menghapus konten sementara URL kita masih terindeks itu berbahaya untuk website kita. Tapi kalau emang itu adalah duplikat kontennya cukup besar dan kontennya
tidak ada kualitas, emang spam aja gitu, sembarang aja gitu. Udahlah kontennya pendek, nyepam, fotonya nggak jelas, ya kemudian teman-teman cek duplikatnya besar sekali gitu kan. Ya emang copy paste dari semua konten-konten orang. Harapan apa yang harus teman-teman bangun lagi? Nggak ada. Satu-satu jalan teman-teman hapus, perbaiki itu semua. Tapi ini nih ya. Ya, ini yang salah satu murid saya melakukan ini adalah dia tidak sekedar menghapus, tapi membangun konten yang berkualitas. Baru berikutnya, setelah dia membangun konten yang berkualitas, berikutnya konten-konten yang nggak jelas tadi ini mulai perlahan dia hapus. Nah, itu diperbolehkan ternyata teman-teman sekalian ya, diperbolehkan. Dari konten tersebut ya teman-teman harus tahu ya mana konten-konten menghasilkan kualitas yang bagus, ya mana konten-konten yang tidak menghasilkan kualitas yang bagus. Nah, tidak menghasilkan kualitas yang bagus inilah yang akan dihapus. Boleh, boleh. Ya, tapi ini berlanjut kalau emang sudah melakukan hal yang banyak. Kalau teman-teman belum melakukan hal yang banyak, baru websitenya emang masih baru, kita baru belajar bikin konten, traffic emang rendah semua, jangan dihapus. Ini kebetulan emang websitenya emang sudah lama, 5 tahun, konten yang dibangun juga sudah puluhan ribu, ya, maka dia akan menyeleksi mana kira-kira konten tersebut yang memiliki spam yang tinggi, ya. Karena dulu emang saya dulu tahun 2017 mungkin teman-teman tahu mengenal saya 2016, 2017, 2018 saya mengajarkan untuk spam ya pakai makro saya begitu. Nah spamnya dia itulah yang menyebabkan website itu tidak memiliki kualitas yang baik lagi. Maka itu bisa dihapus, boleh dihapus. Nah menghapus konten yang sudah banyak dan terlalu banyak tadi, kita hapus 500 konten yang emang minim kualitas dan jelek, spam, dihapus, kita membangun kualitas konten yang baik, justru traffic kita akan menjadi lebih besar. Itu kenyataannya seperti itu teman-teman sekalian. Nantilah kita akan coba bahas secara eksklusif, khusus ya kita langsung di teknis gitu kan. Tapi untuk ini pembahasan ini saya jelaskan kepada teman-teman karena tadi malam kita bahas itu di cafe dengan salah satu murid saya. Begitu, semoga manfaat untuk teman-teman yang saat ini masih menyepam konten-konten gak jelas di website. Ayo bertobat teman-teman sekalian. Kita fokus konten-konten yang berkualitas. Kita fokus bagaimana konten kita ini ya dengan sebaik-baik konten adalah konten yang dapat menyelesaikan permasalahan pengunjung. Kita fokus di sana. Begitu. Semoga manfaat. Bagi teman-teman bertanya silahkan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.